Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel House of Grape Balikpapan. Nah, kali ini saya mau sekedar sharing bagaimana agar buah-buah anggur ini bisa sukses sampai dengan panen. Karena ketika pohon berbuah itu belum tentu buahnya bisa kita panen. Nah, biasanya kendala-kendala itu ada pada jamur, serangan jamur. Kemudian pecah beri bisa disebabkan karena jamur dan bisa juga disebabkan karena over nitrogen. Over nitrogen itu biasanya dari pola pemupukan kita dan atau dari percikan air hujan. Nah, ketika menjelang panen juga terkadang banyak hama-hama seperti semut, dan semut itu membawa tungau-tungau putih. Nah, tungau putih ini nanti akan menyerap nutrisi pada batang, sedangkan semut-semut itu sendiri akan melubangi buah anggur sampai rusak. Oke, kalau menjelang panen seperti ini memang semut itu agak sulit dikendalikan, cuman karena saya mengurangi penggunaan pestisida, jadi saya memilih untuk membuang manual semut-semut itu. Nah, seperti ini, ketika baru sprout pangkas, kita wajib spray fungisida ya, supaya nanti bunga-bunga yang keluar lewat kuncup ini tidak terserang oleh jamur. Nih salah satu contohnya, tanaman jenis Casanova saya ini terserang jamur parah. Karena ketika saya spray fungisida di buah-buah anggur yang lain, saya sering lupa nih kalau di jenis Casanova ini ada buahnya. Kebetulan buah Casanova ini juga buah bonus, jadi sering kelupaan kalau ada buahnya. Jadi efeknya gagal panen sepertinya itu, karena semuanya hampir pecah dan berjamur. Sedangkan untuk yang varian Gosvi dan New Boy Conur ini sangat terkendali untuk jamur dan pecah berinya. Jadi semuanya aman. Karena posisi potnya juga menguntungkan. Di sini potnya tidak terkena percikan air hujan, dan juga paling masalahnya ini ya, semut dan tungau ini. Nggak apa-apa saya buangin manual karena untuk mengurangi penggunaan pestisida, apalagi di masa-masa menjelang panen. Nah, untuk jamur itu sendiri banyak menyerang ketika beri-beri ini baru beri set. Awal-awal pembentukan beri, itu jamur biasa menempel. Nah, seperti ini karena pada saat saya spray fungisida, karena jaraknya sangat berdekatan seperti ini, kemungkinan tidak terkena. Jadi untuk yang di bagian-bagian yang agak berdekatan dan berhimpitan itu tidak terkena fungisidanya. Jadi untuk pembelajaran di kemudian hari nanti saya akan lebih teliti dalam spray fungisida itu sendiri. Contohnya ini nih, buah transfigurasi saya banyak kutu putih dan semut. Saya buangin manual seperti ini. Kalau untuk pecah beri di trans saya ini kemarin karena terkena tempias air hujan yang lumayan banyak, jadi kandungan nitrogen dalam media tanam itu berlebih ya, menyebabkan beri-beri ini menjadi pecah. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir ketika banyak menyiram ya, asalkan media tanam kita poros, asal kita sering siram itu tidak masalah karena airnya akan turun. Tapi ketika yang masuk adalah air hujan, nah di situ adalah permasalahannya karena hujan mengandung banyak nitrogen yang membuat beri-beri itu pecah. Oke, jadi untuk saran saya ketika bunga menjadi beri atau fase beri set itu, setelah berinya sudah sebesar biji jagung, kita langsung aja spray Amistar Top untuk menghindari jamur yang menyerang. Nah, spray Amistar Top terus dilanjutkan sampai dengan masa veration ya. Jadi saat sudah mulai berubah warna, kita bungkus aja buah-buahnya dan kita hentikan penyemprotan. Dan jangan lupa pada saat pembuahan juga kita masih menerapkan Excel Brick, membuang pucuk-pucuk, yaitu 12 daun di 12 daun ya, kita Excel Brick.
Kemudian kita membuang sulur seperti ini agar nutrisinya itu maksimal masuk ke buah. Oke, sulur-sulur kita buang. Mungkin ini agak sepele ya, tapi perlu kita terapkan supaya hasilnya maksimal. Oke, mungkin itu saja yang perlu kita lakukan agar buah-buah anggur kita bisa berhasil sampai dengan panen. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan, spray fungisida dilanjutkan setelah beri sebesar jagung dan dihentikan setelah beri memasuki perubahan warna atau variation, dan kita menutup buah setelah variation karena semut-semut senang mendatangi buah-buah yang sudah mulai manis. Nah, setelah ditutup dengan fruit cover, kita nggak perlu lagi spray fungisida karena kan buahnya sudah hampir dikonsumsi, jadi kita mengurangi residu dari bahan-bahan kimia. Ini adalah beri akademik. Nah, ini untuk beri seperti ini nih masih kepadatannya masih tinggi ya. Kita harus masih mengurangi jumlah beri ini supaya nanti tidak terlalu berdesakan, karena ketika berdesakan akan menyebabkan yang namanya pecah beri dan juga merangsang pertumbuhan jamur karena sirkulasi udara di sini akan berkurang jika terlalu berhimpitan. Nanti kita akan melakukan penjarangan yang lebih banyak lagi. Oke, itu juga poin yang penting ya teman-teman, penjarangan beri. Jangan sayang untuk membuang beri pada saat penjarangan karena kita nggak akan rugi ketika beri yang jumlahnya lebih sedikit dalam satu tandan itu nanti ukuran dan rasanya itu akan lebih maksimal ketimbang kita membiarkan beri-beri itu berdesakan, ukurannya itu akan kecil, kurang maksimal, dan juga yaitu meningkatkan resiko berhimpitan. Ketika berhimpitan akan terjadi namanya pecah beri dan jamur. Oke, jangan lupa juga kita mengontrol media tanam ya. Media tanam itu kalau untuk ditabur lampot terkadang lama-kelamaan itu bisa susut dan padat seiring bertambahnya waktu, dan kita harus mengecek media tanamnya. Ketika disiram airnya tidak langsung turun, maka kita harus membongkar media tanam dan menambahkan sekam bakar agar kembali poros. Cukup sampai di sini videonya, semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.